Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Aji, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini khusus, gue akan membahas meninggalnya striker Liverpool, Diogo Jota, akibat kecelakaan tunggal yang dialami oleh dirinya dan adiknya di Zamora, Spanyol. Kejadian ini sangat mengejutkan, di mana sebelumnya Jota sebenarnya sedang dalam keadaan yang berbahagia ya. Setelah juara Liga Inggris, juara UNL juga, baru juga menikah, belum ada 2 minggu dia menikah, tapi sekarang dia harus kehilangan nyawanya. Sungguh sangat tidak terduga ya. Jota dan adiknya meninggal bersamaan. Kronologinya, ini banyak sekali versi kronologi dari beberapa media ternama, tetapi rangkumannya sama ya. Ini gue rangkum aja ya. Jadi kronologinya adalah Jota dan adiknya sedang berkendara sendirian di Zamora, Spanyol. Di jalanannya juga sepi. Dia juga memakai mobil cepat ya, bisa dibilang. Katanya memakai Lamborghini. Memakai mobil cepat intinya, dan sedang berjalan dalam kecepatan tinggi. Kemudian dengan tidak terduga, ban mobilnya meledak. Dan akhirnya mobilnya terlempar keluar jalan. Nah, di sini setelah terlempar keluar jalan ada beberapa versi. Ada yang bilang langsung terbakar, ada yang bilang juga menabrak pohon lalu terbakar. Tetapi kesimpulannya adalah setelah keluar dari jalur, mobilnya terbakar dan Diogo Jota dan adiknya terbakar hidup-hidup di dalam mobil. Dan akhirnya tewas. Dua-duanya tewas. Jota dan adiknya. Jadi itu kronologi singkat dari kematian Diogo Jota yang sangat mendadak. Kejadiannya katanya jam 3 dini hari katanya waktu sana. Berarti kan kondisinya harusnya lagi kosong ya jalan. Atau kalau di Jakarta waktu Indonesia Barat itu jam 8 waktu Indonesia Barat, jam 8 pagi. Berarti kejadiannya sudah tadi pagi ya. Kejadiannya tadi pagi. Mungkin karena identifikasi yang lama sehingga kejadiannya itu baru diumumkan tadi sekitar jam 1 siang. Jam 1 siang itu infonya baru menyebar. Jam 1 siang infonya tuh baru menyebar. Mungkin nyampe ke Indonesia itu sekitaran jam 2 atau jam 3 ya. Jam 2 atau jam 3 sore mungkin baru sampai ke Indonesia. Tapi gue udah melihat di berita luar negeri jam 1 udah diinfokan kematian seorang Diogo Jota. Gua adalah fans Liverpool teman-teman, dan Diogo Jota adalah pemain Liverpool. Gua cukup bersedih mendengar kabar ini. Sangat bersedih. Kenapa? Karena selama 20 tahun gue menjadi fans Liverpool, tidak pernah sekalipun gue mendengar kabar kematian dari pemain Liverpool. Tidak pernah sekalipun. Ini adalah pertama kalinya. Ini adalah pertama kalinya gue mendengar kabar kematian dari pemain Liverpool. Di 20 tahun gue ngefans dengan klub ini. Sehingga gue sangat bersedih. Gue cukup, apa ya bisa gue bilang, gue cukup speechless lah mendengar kabar ini. Dimana Jota itu apalagi salah satu pemain yang diandalkan. Bukan hanya squad player, tapi benar-benar diandalkan. Jota dibeli oleh Liverpool tahun 2021 dari Wolverhampton Wanderers seharga 40 juta pound sterling. Harga yang sangat besar ya untuk pemain yang bermain di Wolverhampton. Jota sebenarnya di saat itu tidak terlalu perform dengan Wolverhampton, tetapi Jurgen Klopp sudah berkali-kali bilang dia sangat menyukai pemain ini. Ya. Dan tadinya Jota akan diproyeksikan sebagai sayap kiri tadinya. Karena di Wolverhampton dia bermain sebagai sayap kiri kan. Tetapi ternyata Jota
bermain di striker tengah di eranya Klopp karena dia punya insting gol yang sangat baik. Dia punya insting gol yang sangat baik dan musim terbaiknya adalah tahun 2022-2023. 2 tahun setelah dia pindah ke Liverpool. Itu adalah tahun terbaik dia di Liverpool, di mana berganti-gantian ya saat itu Salah, Mane cedera, berganti-gantian Firmino cedera, dan Jota menjadi satu-satunya pemain yang tidak cedera di musim itu dari semua striker yang ada. Sehingga Liverpool saat itu akhirnya harus membeli Luis Diaz. Mau tidak mau harus membeli Luis Diaz. Kenapa? Karena Mane cedera, Salah cedera, Firmino cedera. Mau nggak mau harus beli Luis Diaz. Namun di situ Jota berhasil menggantikan peran dari Firmino dengan sangat baik. Mencetak banyak gol, mencetak banyak assist di musim itu, dan membawa Liverpool nyaris quadruple di musim itu. Nyaris quadruple. Namun sayang hanya mendapatkan 2 gelar di saat itu ya, yaitu Carabao Cup, FA Cup. Ya, Liga Inggris hanya kalah 1 poin dari City di detik-detik akhir ya kalahnya juga. Kemudian di UCL kalah dari Real Madrid dengan skor 1-0. Ya ini big loss, benar-benar big loss ya. Gue cukup sedih mendengar kabar ini, cukup sedih ya. Memang 2 musim terakhir Jota itu tidak perform di Liverpool sebenarnya. Dan memang di musim ini pun Arne Slot sudah bilang ingin menjual Jota, katanya pengen menjual Jota, tetapi ya banyak rumor yang ingin membeli Jota. Salah satunya adalah klub lamanya Wolverhampton yang menginginkan Jota kembali. Katanya sudah menawar 25 juta pound sterling, tapi baru sebatas rumor. Milan pun katanya ingin Jota. Tetapi sebelum segala negosiasi ini dilakukan, Jota sudah dipanggil oleh Tuhan. Jota meninggalkan 3 anak dan istri yang baru dinikahinya. Ini big loss sekali, terutama untuk Portugal ya. Untuk Liverpool iya, untuk Portugal juga iya. Kenapa untuk Portugal ini juga kehilangan? Karena Portugal sedang di era jaya-jayanya. Ya. Portugal itu di saat ini sedang di era jaya-jayanya. Kalau kalian tanya sama gue, kandidat terkuat untuk juara Piala Dunia, gue akan jawab Portugal. Portugal, Perancis, Inggris. Gue tidak akan ini sama Argentina, karena Argentina udah selesai. Messi-nya gue rasa udah selesai ya. Gue akan jawab Portugal. Kenapa? Pertama, Portugal hampir semua pemainnya berada di era prime. Ruben Dias di tengah. Ya, ada Nuno Mendes di bek kiri, Vitinha, Joe Neves, Ruben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, almarhum Diego Jota, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Ramos, Andre Silva, ya, Bernardo Silva, Joe Felix, dan banyak pemain berbakat lainnya, Francisco Conceição, Diego Dalot, Diego Costa, dan sebagainya. Talenta dari Portugal ini sedang di era prime. Namun sayang Portugal harus kehilangan salah satu bintangnya. Ya ini very big loss untuk Portugal juga. Jadi rest in peace untuk Diego Jota. 450 match, 150 gol, 78 assist. Statistik yang luar biasa untuk seorang sayap kiri. Dia ini posisinya adalah sayap kiri, namun di Liverpool dia banyak dijadikan striker tengah karena insting golnya yang luar biasa. 2 peluang dia bisa ciptakan jadi gol. Tapi sayang dia ini tidak konsisten mainnya ya. Kalau dijadikan starter dia ini tidak konsisten mainnya. Makanya dia ini dijuluki oleh kita fans Liverpool adalah Raja Super Sub. Karena setiap dia menjadi sub, dia selalu memberikan impact yang besar untuk tim ini. Selalu memberikan impact yang besar. Jadi rest in peace untuk super sub kita. Terima kasih untuk segalanya untuk Liverpool ya. Terima kasih sudah membawa Liverpool ke era kejayaannya kembali. Terima kasih sudah
menjadi salah satu pemain Liverpool yang memberikan segalanya untuk tim ini, meskipun Jota ini tidak selalu menjadi prioritas di semua pelatih ya. Di era Klopp tidak menjadi prioritas, di Arne Slot juga tidak menjadi prioritas, bahkan Slot ingin menjual dia gitu ya. Very very big loss. Mudah-mudahan Jota diterima di sisi Tuhan ya, di atas sana.